كل من يرجو الغفران يركع ويسجد للرحمن يفر من الشيطان يفر من الشيطان ويلجأ للرب العظيم الله كريم الله كريم. Kita buka session pertanyaan. Barangkali apa yang disampaikan boleh kritikan, boleh masukan, juga boleh pertanyaan. Dipersilakan bagi yang mau nanya. Mangga, aya. Silakan Pak. Aya mik. Tes 1 2. Nah, silakan Tes. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten Pak Kiai. Terima kasih atas kesempatannya begitu menarik disampaikan oleh para panelis pembicara di depan, baik dari muka. Terima kasih. Begitu berat beban bagi pengasuh atau pendidik di pesantren untuk dewasa ini. Dengan tema ini saya kira sebagai salah satu pencerahan bagi kami semua dan juga PR kita semua selaku insan yang diberikan beban oleh Allah sebagai khalifah tentunya. Pertama, sangat menarik di Pangersati Salopa, beban berat dari efek disrupsi barangkali adalah bagaimana hubungan kesamaan visi atau harapan antara orang tua yang memasantrenkan anaknya ke pesantren dengan pesantren sendiri, karena HAM itu sendiri kan. Kalau dulu ya gaplok dan cuk paribasa nggak masalah. Kalau sekarang lain ceritanya. Kadang-kadang boro-boro cuk paripaos di pesantren, di sekolah pun banyak cerita-cerita. Itu pun menjadi tabu bagi pendidik, bagi pengasuh, karena adanya kehati-hatian. Akhirnya motivasi untuk ingin benar-benar membentuk, mencetak, apalagi tadi dikatakan sebagai bengkel. Kalau yang namanya bengkel mungkin kalau tidak bisa pakai kunci yang benar ya ditaruh, ya dipukul dan sebagainya. Tapi tatkala kita berbenturan dengan kebijakan secara umum, itu pun menjadi tantangan. Masukan dari saya, barangkali kalau belum ada, kalau sudah ada terima kasih yang digagasi oleh RMI, bahwa adakah backup untuk pesantren dari ranah hukum. Jangan sampai nanti terjadi lagi tahun 94 begitu. Sementara kita belum memiliki apa itu advokat secara umum dari pesantren, sehingga pesantren tidak lagi ada rasa tabu, kekhawatiran melakukan sesuatu terhadap anak didiknya. Bukan berarti bebas kebablasan, karena yang namanya pendidikan bertahap, sehingga tahapan-tahapan itu ditempuh dan kita punya backup. Jangan sampai nanti perbedaan pandangan. Memang pada umumnya orang tua ingin membentuk anaknya di pesantren, tapi tatkala ada satu kejadian, saat itu pula orang tua tidak bisa menerima. Mungkin anak luar biasa terhadap anak. Jangan sampai seperti terjadi di sekolah-sekolah. Dewasa ini memang sekolah dalam dunia pendidikan kan agak luar biasa berat. Ini jangan sampai berimbas ke pesantren. Itu yang pertama. Kalau sudah ada, mudah-mudahan bisa berdampak ke pesantren yang lain, baik di pesantren yang perkotaan, apalagi pesantren yang di pedesaan digagasi oleh RMI. Artinya jangan sampai khawatir Bapak Ibu yang memiliki pesantren, ketika ada satu kasus, advokasi dari RMI siap untuk membantu. Barangkali itu luar biasa. Artinya semangat. Jangan sampai harus membentuk, mencetak ari kasiun seueur ieu teh. Jangan sampai ada bahasa abi mah
ngawur we ieu mah kitu, nu penting mah transfer ilmu atau malah badai jantan badai henteu manggawe telangkung. Artinya kan orientasi atau reorientasinya tidak akan, karena itu yang pertama. Jadi tapi saya belum mendengar bahwa di RMI untuk pesantren ada memiliki advokasi yang kuat sehingga menjadi tatanan yang kuat untuk pesantren-pesantren yang lain. PR-nya seueur Kang ahiji heula we eta, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Silakan penanya yang kedua, masih ada? Ada pertanyaan lagi? Dijawab heula we Pak tentang advokasi hukum ya. Terima kasih Pak Kiai, nanti dianalisis dari perspektif yang lain. Pengalaman saya kemarin di Garut, ada satu pesantren, saya sebutkan pesantren Persis. Di situ ada permasalahan hukum dan saya ada instruksi langsung dari staf sus harus menyelesaikan itu. Maka kawan-kawan, ini menjadi juga tantangan dari RMI. Karena kita harus ada MOU dengan Komisi Perlindungan Anak dan aparat hukum agar ada kawasan yang tidak bisa disentuh oleh hukum, manakala walaupun sekarang tajir itu sedang dibahas di Kota NU, juga ada bahasul masail terkait itu. Bagaimana kalau dalam dunia pendidikan itu tidak dibawa ke ranah hukum, dan itu harus dilakukan oleh RMI MOU dengan Komisi Perlindungan Anak dan kepolisian. Karena manakala itu ada MOU itu, maka bagi pesantren-pesantren pun mengetahui mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Dan dikala itu terjadi di lingkungan pesantren dalam rangka edukasi, maka itu bisa tercerabut dari urusan hukum. Oleh karenanya ini ide bagus bagaimana ke depan, dan itu lembaga yang bisa mengupayakan. Maka masukan-masukan ini RMI luar biasa, karena memang betul harus ada perlindungan hukum juga dari organisasi yang menaunginya. Dan kejadian yang kemarin tahun kemarin di Garut alhamdulillah selesai karena memang kita pendekatannya pendekatan kekeluargaan. Kalau tidak pendekatan keluargaan, sudah masuk aduan ke kepolisian, maka deliknya beda. Dan di situ belum ada MOU, tapi alhamdulillah peran FPP waktu itu di Garut memediasi. Kami di seksi Pontren dengan FPP memediasi antara pihak satu dan pihak yang kedua yang sama-sama santri, padahal itu berantem antara pengurus dan sesama pengurus, tapi setelah itu diselesaikan. Alhamdulillah tidak dilanjutkan ke ranah hukum. Kalau ukurannya ranah hukum, maka memang harus diselesaikan juga secara hukum. Oleh karenanya ini perlu legitimasikan, sehingga nanti kawan-kawan di pondok pesantren pun ada edukasi terkait dengan apakah ini melanggar dari perlindungan atau tidak. Karena selama ini ya masing-masing pondok pesantren kan berjalan dengan normanya masing-masing. Oleh karenanya masukan ini perlu digagas juga Pak Ketua RMI, sehingga ke depan merasa, apalagi nanti Ketua RMI Kabupaten mendata pesantren yang afiliasinya ke RMI itu mana, kan gitu ya, sehingga nanti hak perlindungannya pun nanti terasa. Oleh karena keberadaan RMI ini pun terasa adanya gitu. Karena ya selama ini mohon maaf adanya RMI dan tidak adanya juga ya pesantren sudah berjalan. Tapi ini menjadi sebuah hal yang penting karena berjamaah itu kan menjadi sebuah kekuatan. Oleh karenanya bagaimana kita selaku Jam'iyah ini, NU memberikan sebuah tawaran, kita adakan MOU sehingga di situ ke depan di Kabupaten Tasikmalaya pun bisa digagas pesantren ramah anak sebagaimana halnya ada di persekolahan. Mungkin itu Pak gagasannya, terima kasih, dan ini pun menjadi PR kami di Kementerian Agama untuk menggagas ini. Terima kasih. Saya mencoba untuk menambahkan dari sudut tipologi yang kami buat begitu. Terkait dengan perlindungan hukum, jika tipologinya itu adalah salaf modernis, itu sangat mudah, cukup dengan fakta integritas, karena sejak dulu pesantren itu tadi sahur Pak Kiai
mangga nyangakeun beheung teuk-teukeun. Cuman dulu memang tidak ditulis. Nah sekarang berarti interaksi dan juga namanya itu rekrutmen santri itu harus diawali dengan MOU. Jadi ketika mau masuk, kalau yang pesantrennya yang tadi, yang paradigmanya adalah paradigma yang salaf modernis. Kenapa cukup dengan fakta integritas? Karena itu sudah cukup. Karena biasanya yang kader ulama, dia sudah menyerahkan dirinya untuk dikader menjadi ulama. Perlakuan-perlakuan di pesantren apapun, walaupun nanti mungkin ada beberapa ketimpangan-ketimpangan, saya kira yakin kader dan juga input seperti ini tidak akan menggunakan instrumen hukum yang normal positif di negeri ini. Dia akan menyerahkan hukum spiritual. Asal pesantren modern, salaf modernis ini yang ditujukan untuk ulama pesantren dan ulama pedalaman dan pedesaan, dia harus mampu untuk membuat satu paling tidak yang kekurangan pesantren hari ini, yang untuk kategori ini adalah pesantren yang tidak membina ruhiyahnya sehingga tidak memunculkan memiliki basyariah untuk sesuatu yang memang tidak dimiliki oleh pesantren-pesantren lain. Contoh misalkan dulu Pak Kiai itu dia ketika mencerong santri itu sudah bisa memetakan, oh si ieu mah bakal jadi anu, si ieu mah jadi anu, dengan basyariahnya. Dia hijabnya terbuka begitu. Asal pesantrennya harus begitu. Jangan sampai pesantren dia kadernya kader ulama pesantren tapi tidak mampu untuk mewariskan dan membekali yang seperti ini. Nah, berbeda dengan tadi yang pesantren yang tipologinya untuk perkotaan, konsumennya adalah orang-orang perkotaan, tentu menggunakan instrumen hukum positif. Nah, yang tadi ini harus pendekatannya pendekatan organisasi seperti RMI membuat hukum advokasi pesantren dan seterusnya. Tetapi saya juga kadang-kadang agak rumit juga ya saat pesantren ditarik kepada dipersamakan dunia persalahan. Walaupun hari ini saya belum mendengar sekejam laporan orang tua di sekolahan kepada orang tua pesantren. Walaupun di Jawa Timur, kemarin Jawa Tengah sudah juga terjadi terkait dengan pelecehan lalu dibawa ke ranah hukum dan seterusnya. Tetapi saya kira dunia pesantren harus betul-betul dia punya daya tawar lah begitu. Jangan disamakan dengan persekolahan. Karena persekolahan itu relatif mereka interaksinya karena di atas kwitansi. Nah, kecuali kalau pesantrennya awalnya sudah diawali dengan kwitansi, ya bolehlah semuanya. Kalau kwitansi itu hukum positif. Kalau dalam film Sang Kiai, punten orang enu mah film nu wajibnya. Pas awal cerita itu orang tua manggul pisang dan beras ke Kiai Hadratus Syekh, lalu Hadratus Syekhnya lagi macul, lalu dia datang bertanya ke Hadratus Syekh, mana pesantren teh di sana, padahal dia sendiri yang ingin ditemui. Lalu dibayar dengan apa? Bukan dibayar, dia diganti atau tadi kemuliaannya dengan kekayaan yang mereka miliki. Karena pesantren yang salaf seperti itu. Kecuali pesantren yang basisnya kwitansi, saya kira mungkin hukum-hukum norma positif pasti berlaku. Itu saja mungkin, terima kasih. Kalau kasus itu tadi asusila yang di Bandung sampai memakan korban puluhan orang, seperti apa, gimana solusinya? Satu, pesantren itu kadang-kadang menyembunyikan atau membuat ruang-ruang yang gelap. Nah itulah mungkin ruang-ruang gelap inilah yang bisa jadi saitannya ajengan, pasti setannya ajengannya setan begitu ya. Jadi kalau setannya ajengan pasti ya setannya juga itu ajenganan begitu. Raja setan. Raja setan. Jadi artinya dulu pernah ada sebuah penelitian mengatakan bahwa yang kejadian di Bandung itu dia karena dia merawat ruang-ruang yang gelap, sehingga ruang yang seperti WC-nya di belakang, padahal harusnya WC itu sentrum, karena WC dianggap mau kemana ke belakang, padahal WC itu harusnya di ruang yang terbuka. Desain pesantren, walaupun pesantren salaf itu rata-rata punten sporadis untuk membangunnya tanpa side plan, gagaleuh tanah ieu bangun, gagaleuh deui bangun, jadi tidak puguh gitunya urusan nanti. Jadi memang urusan WC selalu di belakang, dan juga ada peluang-peluang ketika ruang gelap itu diwariskan atau dirawat, maka ruang-ruang gelap ini yang akan membuat peristiwa-peristiwa seperti itu. Baik, Tim. Masih ada pertanyaan para kiai?
Cukup ya. Baik, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diskusi ini sebetulnya senang ya saya, luar biasa, karena memang para panelis ini mumpuni dan menguasai, dan sempat terpikir juga bagaimana membuat pesantren yang ideal, yang sesuai dengan tuntutan zaman. Dan ini adalah permulaan daripada halaqah pesantren pemimpin perubahan ya. كل من يرجو